Alhamdulillah wa ta'ala wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita lanjutkan pelajaran dari kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah ditulis oleh Al-Hattab rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk di pembahasan alamat nasab. Alamat nasab. Kata penulis rahimahullah, walin nasbi khamsu alamat. Nasab itu memiliki 5 tanda. Memiliki 5 tanda. Al-fathatu, yaitu fathah, wahyal asru, dan dia merupakan tanda asal. Wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni. Kemudian ada 4 yang merupakan naibatun anha. Kata penulis, pengganti darinya, pengganti fathah kalau dia tidak ada. Fa ammal fathatu, maka adapun fathah, tatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadi'. Dia akan menjadi tanda nasab itu di 3 tempat. Yang pertama, ismil mufradi munsarifan kana aw ghairu munsarifin. Isim mufrad yang bisa bertanwin atau tidak bisa bertanwin. Isim mufrad yang kita kenal atau ismul ladzi la yansarif. Contoh, wattaqullaha Allah wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba sama ya. Wa idh wa'adna Musa kita di sini mansub ya, fathahnya muqaddarah. Jadi di sini beliau inginkan muqaddarah fathahnya atau tidak sama saja. Yang jelas tanda nasabnya fathah, itulah yang diinginkan. Kemudian yang kedua, fi jam'i taksir, pada jamak taksir, munsharifan kana aw ghairu munsharifan, mau bertanwin ataupun tidak. Contoh, wa taral jibala, al-jibala, wa wa'adakumullahu maghanima. Ismul ladzi la yansarif, tapi pada dasarnya adalah jamak taksir. Kemudian wa ankihul al-ayama. Ini jamak taksir, tapi karena berakhiran alif, maka di dasar dikatakan sebagai isim maksur. Jelas ya? Wa fil fi'l al-mudhari'i idza dakhala 'alayhi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang ketiga adalah fi'il mudhari', kalau ada penasabnya dan tidak ada sesuatu apapun di akhirnya. Maksudnya bukan af'alul khamsah ya. Contoh, la yanalallahu luhumuha wa la dima'uha. Yanala, ini syahidnya di fathah kalau mansub. Kemudian wa ammal alifu, adapun alif, fatakunu alamatan lin nasbi, alif itu menjadi tanda nasab
fil asma'i sittah, pada isim-isim yang 6. Contoh, maka Muhammadun aba ahadin, ya aba ahadin min rijalikum. Maka Muhammadun aba ahadin. Ini yang terlihat aba pakai alif mansubnya. Wa nahfadu aqana alif. Wa taqul, dan kamu bisa ucapkan ra'aitu hamaki, saya melihat iparta, wahanaki, wahanaka, dan anumu. Iya. Angkana lamalin za. Ini semua asma'us sittah mansub bil alif, pakai alif. Wa ammal kasratu, adapun kasrah, fatakunu alamatan lin nasbi, menjadi tanda nasab fi jam'il muannats salim wa humila alaihi, hanya pada jamak muannas salim dan yang mulhaq, ya, yang dibawa ke sana, maksudnya mulhaq. Jelas ya? Contoh, khalaqallahu samawati wa in kunna ulati hamlin. Ya, ulati ini mulhaq. As-samawati, ya, bukan mulhaq. Jelas ya? Ulati itu jamak muannas salim, tapi dia mulhaq ke situ. Karena ketika dihapus alif itu tidak ada dia mufradnya, tidak ke bentuk mufradnya. Kalau as-samawati, dia kembali ke bentuk mufradnya. As-samawati hapus alif ta, jadi as-samau. Ya, as-samau. Dan waw asalnya hamzah. As-sama. Ini cuma diubah ya, karena bertemu di situ dua, alif dan waw, as-samau. Tidak dibiarkan ini. Ya, maka dikembalikan aslinya as-sama. Tayyib. Wa ammal ya, adapun ya, fatakunu alamatan lin nasbi fi mawdi' ilmi. Dia menjadi tanda nasab itu pada dua tempat. Yang pertama, fil musanna, pada isim musanna, wa ma humila alaihi, dan yang mulhaq. Nahu, contoh, Rabbana waj'alna muslimaini, ini musanna. Wa id arsalna ilaihi musnaini, ini mulhaq ke musanna. Karena ketika dihapus alif ya-nya, isnun itu tidak ada. Jelas ya? Rabbana amattana isnataini, ini kalau muannas. Isnataini. Baik. Ini mulhaq juga. Wa fi jam'il mudzakkar salim, oleh jamak mudzakkar salim, wa mahmila alaihi, dan yang mulhaq. Contoh, nunjil mu'minin, al-mu'minina, jamak mudzakkar salim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan 30, mulhaq ke jamak mudzakkar salim. Dia dikatakan mulhaq. Sudah berlalu ya alasannya, karena ketika dihapus ya nun, harusnya apa? Kembali ke mufradnya. Nah, di sini salasin ketika dihapus ya nunnya itu kembali ke mana?
mufradnya atau tidak? Tidak. Kembali enggak? Ini salah satu. Saya tanya. Salasin dihapus. Jadinya salas. Kembali enggak ke mufradnya? Ya tidak, Ustaz. Kenapa? Tidak. Salah satu. Kembali enggak ini ke mufrad? Salah. Tidak. Tidak salah satu. Salah satu. Salah satu. Salah satu. Iya. Hanya saja ada yang penggunaannya yang tidak pakai tamar mutoh. Iya. Seperti di ayat. Seperti di ayat. Misal Allah tukalliman nasa salasa layalin. Salasa layalin. Jelas ya? Kadang kalau dihapus tamar mutohnya itu ada, tapi pada dasarnya bukan ini kata dasarnya. Jelas ini? Bukan ini kata dasarnya, bukan ini mufradnya pada asalnya. Dipahami? Baik. Makanya di sini Syekh ketika dia jelaskan ini yang menjelaskan Ahmad ibn Sabit ya, Syekh Ahmad ibn Sabit Al-Usabi, penulis Tuhfah Usabiyah. Kata beliau salasin itu contoh untuk mulhaq, mansubnya tandanya adalah nasab ya, tanda nasabnya adalah ya, li'annahu mulhaq, dia mulhaq. Idh la mufrad lahu min lafzihi, karena mufradnya itu tidak ada pada lafaznya. Maksudnya ketika dihapus tambahannya tidak jadi isim mufrad. Tidak jadi isim mufrad. Dan memang ya, dia kembali bukan ke bentuk asal. Bukan ke bentuk asal. Jelas ya? Oke, berikutnya ya bentuk asalnya yang pakai tamar wutoh. Berikutnya am hadfun nun dan hadfun nun yakunu alamatan lin-nasbi fil af'al allati raf'uha bi thabatin nun. Tanda nasab pada fi'il yang rafa'nya adalah sebutun nun. Ya, dan ini sudah berlalu bersama kita fi'ilnya apa saja. Yang dimaksudkan adalah af'alul khamsah atau amsilatul khamsah bahasanya. Nahwu contoh, illa an takuna malakaini takuna, asalnya takunani. Wa an tasumu khairul lakum tasumu, wa lan takuni. Jelas ya? Ini jelas kalau hadfun nun insyaallah taala. Ada pertanyaan sampai sini? Besok kita masuk tanda jar. Cukup ya? Iya.
kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.